Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara, kembali kita dalam program Kasih Kristus. Kita ada di sini diberkati untuk memberkati. Kita hadir untuk membawa kabar baik supaya saya dan saudara boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami janjinya Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita sembah Dia, kita tinggikan Dia sebab Dia Allah di atas segala Allah, Raja yang berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati setiap kita, haleluya. Mari kita satukan hati kita angkat pujian. Tuhan, kami membutuhkan-Mu lebih lagi. Shalom Burom, selamat bergabung. Terima kasih buat kesetiaannya. Tuhan memberkati Burom dan keluarga, haleluya. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than what can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. Salam Aprilia, Tuhan memberkati. I need you more. You more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the eye. Hallelujah. More than the song I sing, more than the memory, More than anything, and Lord, as time goes by, I be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need. Haleluya. Shalom Ibu Susilawati, Tuhan memberkati. And ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Kau yang layak disembah, kami membutuhkan Engkau. Lebih dari segala yang ada, kami perlu Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau. Glory bagi Raja kami yang maha besar. Roh Kudus, Engkau Raja. Salam Ibu Magdalena, Tuhan memberkati. I need you, Lord, more than the I breathe, more than the song I sing, more than the night I bear, more than anything. And Lord, as time goes by, glory, hallelujah, your side, 'cause I never want to go back to my old life. Glory bagi Rajaku, kami butuh Engkau. Mari
saudara yang dikasih Tuhan. Kita katakan, kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. I need you more. More than you can say, I need you Lord. Than ever before, I need glory. Salam Bapak Sutrimo, Tuhan memberkati. Haleluya. I need you More than yesterday, I need you Lord. More than words can say, I need you more than ever before. I need you Lord. I need you Lord. I need you more. I need Haleluya, Kau yang layak Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. I need you Lord. I need you Lord. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Haleluya. more than what you say. I need you than ever before. I need you more. I need. Haleluya. More than yesterday. Salam Ica, Tuhan memberkati. Haleluya. More than what you say. I need you more. Salam Natalia, Tuhan memberkati. Ever before. I need you Lord. I need you Lord. I need you more. I need you Glory bagi Tuhan. Haleluya. more than yesterday. I need you more. More than Glory, haleluya. Lebih lagi kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Hanya Engkaulah pribadi yang akan menolong kami. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang setia, pribadi yang taat kepada kami, yang selalu mengasihi kami. Haleluya. more than yesterday. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Tuhan luar biasa, Yesus Tuhan luar biasa. Terima kasih buat malam ini, terima kasih buat kemurahan kasih-Mu, pengaturan-Mu, kepedulian-Mu. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan atas setiap kami sampai malam hari ini. Kami rindu menyenangkan-Mu. Haleluya, lebih lagi Tuhan. Kami rindu urapan-Mu, Kau nyatakan kepada setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, Shalom Ripaldo, Tuhan memberkati. More than yesterday, I need you more. More than what can say, I need
kami membutuhkan Engkau. Lebih. Haleluya. Hanya Engkau yang kami perlu, hanya Engkau yang kami mau, hanya Engkau yang sanggup memuaskan setiap kami. Haleluya. I need you more. Haleluya. 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 Lebih lagi Tuhan, jamah setiap kami yang streaming malam hari ini dimanapun berada, kami percaya lawat setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau yang melawat setiap mereka dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Ever before, I need you more. I need you, Lord. I need you more. Haleluya. Shalom Bu Tentrem. Tuhan memberkati luar biasa kesetiaannya, kerendahan hatinya. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan ibu dan keluarga. Haleluya. And ever before, I need you, Lord. Lebih lagi kita butuh Dia. Katakan dengan segenap hati kita, kita membutuhkan Tuhan lebih lagi. I need. Haleluya. Betapa kami membutuhkan-Mu Tuhan. Betapa kami perlu Engkau Tuhan. Hey, before I need you, Lord. I need you, Lord. Haleluya. I need you more. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang hebat, Kau yang dahsyat, Kau yang sempurna, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau dahsyat, Kau hebat. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kami kekuatan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Ditinggikan, dipermuliakan, diagungkan. Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memegang kendali atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang sanggup. Glory bagi Yesus.
disembah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, haleluya.
sanggup memulihkan hidupku. Salam Pak Siswa, salam Bu Yeti, Tuhan memberkati. Yesus sanggup perkara yang besar, Dia sanggup. Haleluya, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup, Allah yang dapat kami percaya, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kami mengucap syukur. Kami percaya Kau sanggup. Pribadi yang sanggup, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup. Malam hari ini Engkau sanggup mengangkat setiap beban, persoalan, masalah, sakit, penyakit kami. Berfirmanlah Allah yang sanggup. Kami percayai firman-Mu. Kami pegang firman-Mu dan kami lakukan firman-Mu. Kami merenungkan titah-titah-Mu dan kami kerjakan di dalam nama Yesus. Urapi kami yang streaming, urapi saudara-saudara kami yang streaming malam hari ini yang setia senantiasa. Urapi kami Tuhan, tim PDH yang tidak bisa apapun juga. Hamba-Mu minta belas kasihan-Mu. Kami minta Roh-Mu bekerja. Singkapkan setiap firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita menyembah Allah yang sanggup, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup, Allah yang akan menolong saya dan saudara. Salam Bu Ria, Tuhan memberkati. Salam Bu Yeti, Tuhan memberkati ibu beserta seluruh keluarga. Kami percaya Dinar dipenuhi kemuliaan Allah melalui keluarga Ibu Yeti, yaitu keluarga Pak Steve. Tuhan memberkati setiap kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di season pertama tadi kita sudah membahas tentang kerendahan hati. Bagaimana pribadi Yohanes, pribadi yang sangat rendah hati. Bahkan dia berkata membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Demikian juga kiranya saudara dan saya bisa berkata satu dengan yang lain. Gak ada faedahnya, gak ada gunanya kita bermegah. Karena apa? Karena semua yang kita bisa buat karena kasih kuasa Tuhan. Saudara dan saya, kalaupun saya dan saudara bermegah, hendaklah kita bermegah di dalam nama Yesus Kristus, yang artinya hidup yang menghasilkan buah. Karena kita tahu saudara, di dalam kerendahan hati berarti kita menyerahkan total hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita serahkan hidup kita tergantung penuh kepada Allah yang sanggup. Pribadi yang sanggup, yang tadi lirik pujiannya sudah kita naikkan. Dia pribadi yang sanggup, pribadi yang selalu bertanggung jawab atas saya dan saudara. Dia pribadi yang senantiasa setia menolong saya dan saudara. Orang-orang yang mau dipimpin Tuhan, yang hidupnya tergantung kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya sepenuh hidupnya kepada Tuhan, yaitu pribadi yang memiliki kerendahan hati. Dan saya mengucap syukur semua yang streaming malam hari ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati. Kami percaya di dalam nama Yesus, saudara di tempat, di rumah saja, di tempat di mana saudara berada, di rumah saudara masing-masing. Kami hadir dalam program Kasih Kristus membawa good news, kabar baik buat saudara untuk boleh mengubahkan kehidupan saudara. Karena kabar yang kami bawa bukan surat kabar, bukan majalah, bukan segala sesuatu yang bisa binasa, tapi kami membawa kabar baik dari Tuhan, yaitu firman Kristus,
firman yang hidup, ilham Roh Kudus. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya malam hari ini api urapan Tuhan akan terus membakar kehidupan saya dan saudara. Kita akan dibakar oleh api Roh Kudus sampai kekristenan kita benar-benar menjadi seorang pribadi yang matang, yang dewasa, yang senantiasa didapati saat Tuhannya datang. Jesus Christ datang untuk kedua kalinya, saudara dan saya didapati sedang membawa buli-buli. Saudara dan saya senantiasa membawa buli-buli yang berisi minyak, yaitu memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, berdua dengan Roh Kudus. Kita ini saudara sebagai bejana yang kosong. Biarkan kita, relakan hatimu ditegur di tempat Tuhan. Seorang anak selalu ditegur, dihajar, disesah. Saudara dan saya adalah anak. Kita akan dijadikan Tuhan. Kita akan dijadikan Tuhan utusan-utusan Allah. Pribadi-pribadi yang berkualitas. Kuasa kegelapan akan memperhitungkan saudara dan saya. Keberadaan kita akan diperhitungkan. Karena kita selalu membawa kabar baik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang ada di dalam Matius 11 ayat 29. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara ya. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Amin. Saudara dan saya ini dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ulangi, di dalam Matius 11 ayat 29, ikutlah perintahku dan belajarlah denganku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Saudara, kita akan merasa segar. Firman Tuhan mengatakan saudara dan saya akan merasa segar. Find rest, merasa segar. Saudara akan terus dipimpin oleh Roh Allah. Find rest, merasa segar senantiasa. Tidak ada yang bisa membuat saya dan saudara loyo. Karena apa saudara? Karena kita lemah lembut, rendah hati. Karena kita mau dipimpin Roh Allah. Seperti di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang saya bacakan. Sekarang saya terjemahan baru saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan luar biasa. Kami percaya saudara malam hari ini akan datang kepada Tuhan. Saudara, firman-Nya ini sungguh dahsyat luar biasa buat kita. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah, saudara, dia akan terus merasa segar. Kita akan mengalami ketenangan. Jiwa kita mendapat ketenangan. Hidup di dalam pengaturan Tuhan. Hidup di dalam kasih-Nya. Kita ada di dalam jalur Kristus. Dalam pimpinannya. Tangan kanan Tuhan yang menggandeng saya dan saudara. Malam hari ini saudara, Yesus Kristus adalah teladan kita. Dia anak raja di atas segala raja. King of King. Tapi dia rela menjadi manusia. Dia rela lahir di kandang domba, saudara. Dia nggak lahir di istana. Dia nggak lahir di tempat yang mewah. Yang seharusnya dia bisa lakukan karena dia King of Kings. Tapi dia kerendahan hatinya, teladan kita. Mari kita belajar dari pribadi Jesus Christ. Kita mau belajar bahwa dia pribadi yang harus kita utamakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak ada, saudara, pribadi yang memiliki kerendahan hati seperti Jesus. Saudara, kita akan mempelajari kehidupan Tuhan yang begitu rendah hati selama hidupnya di dunia.
Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati, ketaatan kepada Bapa. Oleh karena itu pelayanannya saudara membawa pengaruh yang sangat teramat besar. Amin. Amin. Sudah dikasih tahu. Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Saudara, kita harus belajar dari teladan Yesus. Rendah hati, lemah lembut. Ya, buah-buah roh Allah ini saudara. Saudara, kenapa kita nggak belajar dari Kristus? Biarkan kita rendah hati dan lemah lembut. Belajar terus untuk rendah hati. Karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Yesus itu hanya melakukan apa yang dikatakan Bapa. Apa yang dikehendaki Bapa itulah yang dikerjakan. Tuhan punya pengaruh besar dalam pelayanannya selama di dunia. Apakah saudara nggak rindu? Pelayanan saudara memiliki pengaruh besar. Orang akan bertanya, senternya siapa? Gurunya siapa? Jawablah saudara seperti tadi Yohanes menjawab. Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Biarlah aku semakin kecil, Yesus yang semakin besar ditinggikan. Setiap dalam pelayanan seperti kesaksian saya tadi di season pertama, saya selalu bilang, tolong Bu, Pak, nanti kasih tahu temannya. Kita melayani dengan kuasa Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan menolong. Yesus Kristus yang akan menyembuhkan. Yesus Kristus yang akan memulihkan. Yesus Kristus yang akan memberi kelegaan. Yesus Kristus yang akan memberi kekuatan. Pengharapan ada di dalam Yesus Kristus. Masa depan gilang gemilang ada di dalam tangan Yesus Kristus. Mau lancar usaha pekerjaan bisnis, ya bersama Yesus Kristus. Miliki kerendahan hati, miliki kelemah lembutan. Saudara dan saya belajar dari Yesus. Dia memiliki pengaruh yang besar selama di bumi, di dunia, di dalam pelayanannya tak tertandingi oleh siapapun, saudara. Gak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemahakuasaannya, kelemah lembutannya, kerendahan hatinya. Tidak ada sejak manusia jatuh di dalam dosa, saudara, maka dunia ini dikuasai oleh roh kesombongan, egois, sombong, iri, mendengki, dikuasai oleh iri hati. Sampai hari ini perpecahan, perselisihan, ada gap-gapan dimanapun berada, di gereja, nggak di gereja, nggak di persekutuan doa, nggak dimanapun saudara, semuanya ada kelompok-kelompok tertentu. Saudara dan saya, mari kita mau belajar. Kita akan taklukkan keangkuhan hidup, segala kesombongan, keegoisan, kemunafikan, kepura-puraan. Kita mau belajar rendah hati. Tidak perlu saudara berkata, aku ini rendah hati. Dari mana? Dari buahnya. Saudara dan saya, orang bisa melihat kalau saudara rendah hati. Saudara rendah hati dan selalu berkata, saya ini nggak bisa apa-apa. Sekali-kali bukan saya. Seperti Daniel, sekali-kali bukan saya. Bukankah Allah yang maha kuasa yang akan menafsirkan mimpi? Bukankah Allah yang maha kuasa yang akan menjamah penyakitmu dalam setiap pelayanan? Bukan saya tidak bisa apa-apa. Wong saya itu juga tidak ngerti apa-apa. Betul, tidak ngerti apa-apa. Roh Tuhan yang maha tahu, maha hadir. Dan saat ini roh Allah, roh kudus, roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati itu saudara, roh yang penuh dengan penguasaan diri, saat ini mengurapi saudara dimanapun saudara berada,
urapan itu turun, saudara dan saya akan mengalami kuasa Elohim yang luar biasa. Kita akan dibawa terbang seperti Raja Wali. Lihat nanti saudara, kita akan mengalami breakthrough di dalam Jesus Christ. Kita akan mengalami kuasanya. Kita akan selalu merasa segar di dalam Dia. Setan bingung, iki biasane loyo, putus asa, selalu pakai koyo kanan kiri depan belakang kiri, apalagi belakang kanan kiri depan semuanya dikoyo saudara. Seperti kemarin saya waktu sakit gigi pakai koyo di kanan saya ini. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya pakai koyo kok iki sehat. Setane bingung, mulai cari strategi. Di firman Tuhan di sebelum tanggal 15 Mei sudah saya sampaikan, iblis pun punya strategi. Saudara, mari kita kalahkan kesombongan dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati kita. Walaupun Yesus merupakan anak raja, King of King, anak raja, anak penguasa tunggal jagat raya sorga dan bumi, tetapi Ia memilih untuk lahir di kandang. Ayo, Dia memberi kita teladan. Mantap saudara, kesaksian tentang Yesus ini luar biasa. Karena Dia pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, makanya saya terpikat habis, terpesona dengan semua karya keajaibannya. Saya terpikat habis. Orang yang keras kepala dan selalu memakai nalar pikiran saya saudara, sebelum kenal Tuhan, habis-habisan Tuhan buat terpikat, lengket dengan Tuhan dan berkata, Yesus, tanpamu aku tidak akan jadi seperti ini. Kuasamu nyata, kuasamu hidup, pertolonganmu hari lepas hari 24 jam. Bahkan di saat kita istirahat tidur di alam bawah sadar pun Tuhan pegang kendali. Mimpi pun selalu mengalami kasih karunia. Selalu dalam penyertaannya, dalam kasihnya. Saudara dan saya, Yesus lahir sebagai anak tukang kayu. Anak Maria, saudara, melalui Roh Kudus. Dia bukan anak seorang profesor, tapi tukang kayu. Kesaksian yang dahsyat. Lahir sebagai manusia, dia menjadi anak tukang kayu. Jadi saudara dan saya jangan pernah malu. Kamu anak siapa? Saya terang saudara. Saya ceritakan orang tua saya. Dulu ibu saya membesarkan saya dari jualan nasi. Sampai saya besar. Pertolongan Tuhan menyertai kami, kehidupan kami. Dan sekarang ini di masa tuanya ibu saya sudah pensiun saudara. Kerjanya duduk, merenungkan firman, bernyanyi, memuji, kasih karunia Tuhan. Diberkatilah kita anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan. Saya percaya kuasa itu jangan pernah malu. Jangan saudara, wah kalau saya anak dokter baru saya bangga. Anak tukang kayu Tuhan yang kita sembah, raja. Raja di atas segala raja. Dia anak tukang kayu. Saudara dan saya, selama 30 tahun ia bekerja sebagai tukang kayu. Walaupun sebenarnya ia bisa saja melayani sejak remaja sebab kemampuan dan hikmatnya luar biasa. Saudara dan saya sudah memungkinkan untuk itu. Namun dengan sabar Yesus menunggu dalam kerendahan hati sampai waktunya Bapa, Kairos. Saudara dan saya belajar sabar buah roh, kesabaran. Saudara menunggu Kairos Tuhan. Salah satu definisi Tuhan Yesus yaitu kerendahan hati. Dahsyat saudara.
Saudara jangan sekedar membaca firman tanpa saudara lakukan. Coba alami. Sekali lagi selalu dalam khotbah saya sampaikan kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada. Tapi kekristenan berbicara tentang kasih karunia. Perjumpaan kita dengan Bapa, saudara dengan Bapa, saya dengan Bapa. Perjumpaan Mas Bagas, Bu Ana dan tim yang di sini dengan Bapa. Perjumpaan kita semua dengan Bapa. Makanya kalau belum jumpa dengan Bapa, mengalami pengalaman pribadi dengan Bapa, saudara nggak akan pernah ngerti. Nggak akan mudeng. Mau disampaikan firman seperti nggak akan mudeng. Miliki keintiman supaya saudara berjumpa dengan Bapa. Saya berdoa. Sebagai hamba Allah saya berdoa. Saya rindu saudara yang streaming malam hari ini mengalami perjumpaan pribadi lebih lagi dengan Bapa. Seperti pujian di awal tadi saudara. Di awal kita menyembah Tuhan, kita katakan I need you more, kami mau. Kami membutuhkan Engkau lebih lagi Bapa. Tuhan kami butuh Engkau. Kami membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Hanya Engkau yang kami butuhkan. Mari saudara, jangan biarkan roh kesombongan, egois, dan segala macam yang bukan dari buah roh ada tinggal sampai berakar lagi dalam hidup kita. Jangan biarkan. Seperti firman Tuhan mengatakan kepada Saul dan Salomo, kebodohan sampai berakar. Eman-eman saudara. Melakukan kebodohan kok sampai berakar. Sombong kok sampai berakar. Tegar tengkuk kok sampai berakar. Mari saudara, kita belajar dari pribadi Tuhan. Hatinya penuh dengan kerendahan hati. Kerelaan untuk mengalami hinaan, cercaan gak apa-apa. Saudara mau dihina kayak apa gak penting. Apakah kalau dihina hidung kita tambah pesek atau tambah ke kanan? Enggak. Biasa aja saudara. Mau dihina kayak apa tuh lo wes diem aja. Ria pinter kalau ngomong ceriwis saudara. Kalau diajak cerita gitu ceriwis ya yang sudah kenal saya. Tapi kalau sudah dihina dionak-onak ke orang meneng saudara. Karena apa? Nggak ada gunanya saya menjawab. Karena saya apa? Mengikuti teladan Tuhan. Tuhan suruh diam ya diam. Ikut-ikut aja saudara. Ikuti firman. Kerjakan firman. Ikuti Tuhan. Teladan Tuhan kita ikuti. Yang bukan Yesus jangan. Firman kita ikuti. Kita renungkan. Titah-titahnya kita kerjakan. Direnungkan dan dikerjakan. Supaya kita mengalami hidup yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Besok kita masih membahas tentang kerendahan hati. Saya rindu semua dibukakan. Yang terselubung, yang terselubung, yang tersembunyi. Yang dibuntel-buntel. Wah mau dibuka, didoel-doel mbak Tuhan. Diodel-odel mbak Tuhan saudara. Supaya bisa terbuka semuanya. Biar semua kita bumi dipenuhi kemuliaan Allah. Wah setan nanti bingung golek strategi lagi. Dia itu kan raja licik, pendusta. Bingung golek strategi. Waduh, ke barat-barat dipenuhi kemuliaan Allah. Semua anak-anak Tuhan jadi bermazmur, memuji, menyembah. Dia cari mana ya? Ratu kesombongan gak ada, raja kesombongan sudah gak ada. Semuanya jadi menyembah Tuhan. Wah, jemaat bertekun menyembah Tuhan. Semua orang, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelut Yesus Tuhan. Saudara, Yesus memberi teladan kepada saya dan saudara. Sudah diberi teladan tadi pribadi Yohanes yang begitu memiliki kerendahan hati. Sekarang pribadi Sang Raja Yesus Tuhan. Mari kita belajar dari Dia. Jangan kita marah kalau kita dihina saudara. Biarkan. Mau dihina, mau diketawain, mau diolok-olok, mau dipitnah.
Wes menerima aja saudara, terima-terima aja, ndak usah kita protes, nggak ada gunanya. Saudara, kerendahan hati juga berarti kerelaan untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Kalau kita rela dalam pelayanan, kita tahu upah Tuhan yang beri, enak saudara. Dalam saat kau tidur pun Tuhan sanggup mengerjakan, memberi berkat kepada saya dan saudara. Harus ada kerelaan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, pasti rela hati. Memiliki kerelaan hati, jadi kita nggak akan pernah mengalami badai tanpa penyertaan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan ada badai, Dia menyertai. Haleluya. Kita wajib saling melayani satu dengan yang lain. Jangan dibilang, wah itu orang kok ora pinter-pinter dari dulu sampai sekarang. Padahal ya podo, jangan saudara. Firman Tuhan mengatakan, kita ndak boleh sok pinter. Apalagi merasa benar. MBS, jangan saudara merasa benar sendiri. Sombong itu saudara. Apalagi kalau ndak tahu apa-apa, banyak ngomongnya duluan. Nggak ditanya ndak apa. Ndak boleh. Mari saudara kita belajar dari pribadi Tuhan. Kita wajib saling melayani loh. Kita ada tadi firman Tuhan mengatakan, kita ini utusan, kita ini dulos. Kita ini pelayan, lebih daripada pelayan. Dulos. Saudara, melayani satu dengan yang lain dalam kerelaan, bila ingin hidup dalam kerendahan hati, itu satu gambaran, buah dari sebuah kerendahan hati, selalu ingin melayani. Seperti Bu Romdona dan keluarga itu berbicara begini saudara. Sekarang beliau ikut streaming dan mendengarkan. Saya selalu katakan, saya melakukan semuanya karena saya tahu panggilan saya adalah untuk melayani jiwa-jiwa. Memberkati jiwa-jiwa. Saya sudah diberkati. Saya dari hidup yang lama menjadikan Tuhan. Saya dari hidup yang lama, yang dulu, yang penuh dengan dosa. Tuhan yang ubah. Tuhan tebus saya. Cuma-cuma saudara. Dia berikan nyawanya buat saya dan saudara. Saya dulu bukan pengikut Kristus, tidak tahu apa-apa. Tapi sejak saya mengenal Yesus Tuhan, melalui hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan sudah panggil dan pilih untuk mengajar saya yang nggak tahu apa-apa. Saya hanya manut, diajar aja sama anak kelas 2-3 SD. Kalau baca firman diajari anak kelas 2 dan SD. Sekarang sudah berumah tangga, puji Tuhan sudah ada di kota Medan. Sudah memiliki anak waktu saya KKR di sana. Katanya sudah 5 tahun menikah waktu itu saudara, tahun berapa 2000 sekian. Dia bilang saya belum hamil ibu, terus saya doakan. Saya bilang dulu kamu mengajari ibu baca kalau manggil saya Namburu. Dulu kamu mengajari ibu membaca firman sampai ketawa-ketawa, katanya ibu nggak tahu terus, lupa terus. Kalau ditanya ibu, dites saudara, contohnya Matius 5 ayat 6, saya bilang nggak ada, Alkitabnya hilang, nggak komplit. Dulu Ria seperti itu diajari anak kecil, pendeta saya itu ajari dulu Namborumu. Waduh, umur 24 tahun saudara saya waktu itu baru punya anak 1. Saya ndak bilang kok yang ngajari anak kecil toh, yo. Saya diam aja. Jadi setiap hari diajari anak kecil 2 jam buka Alkitab, baca Alkitab saudara. Sekarang anak itu mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara dan saya, indahnya kalau mengingat masa-masa itu. Kalau disuruh berdoa, saya dikasih surat, dikasih catatan. Saya bilang besok kalau BBI hari Selasa, saya yang berdoa ya Bu, saya bilang. Tante manggil pendeta, tante saya, iya, terus dikasih surat. Pertama nggak dikasih, saya lihat atas, lihat bawah, lihat atas, lihat bawah.
Akhirnya hikmat Allah itu turun atas tante pendeta. Dikasihnya saya surat. Tulisan saudara. Disuruh baca, suruh berdoa, baca itu. Manut. Wah gitu senengnya ndak karuan. Besok saya berdoa lagi ya. Saya besok yang mimpin ya berdoanya ya. Kalau kami GPDI kan ada doa pembuka, penutup, dalam setiap ibadah ada satu dengan yang lain didoakan satu-satu, datangi ke tempatnya. Besok saya ikut ya, saya ikut mendoakan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, doa kan membaca kertas. Saya terus terpikat dengan pengajaran-pengajaran, mendengar. Saat dibacakan firman, saya sangat terpikat, saudara. Saya bilang besok diajari lagi ya. Besok diajari lagi, nanti saya bawakan jajan. Saudara yang dikasih Tuhan, namanya anak-anak kecil. Anak sekolah minggu yang ngajari saya baca firman, berdoa. Anak-anak kecil di sana waktu itu sungguh luar biasa. Militan-militan, saudara. Sekolah minggunya benar-benar diurapi Tuhan. Anak-anak youth-nya kalau Sabtu saya ikut youth. Belajar sama anak-anak muda, berdoa, belajar nyanyi. Saudara dan saya, kerendahan hati itu membuahkan hasil. Kerendahan hati yang akan menjadikan saudara kepala dan bukan ekor. Promosi datang dari kerendahan hati. Tuhan melihat, Tuhan mengerjakan atas saya dan saudara. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-6. Saya minta tolong Mas Bagas bisa menolong saya membacakan. Besok kita akan membahas tentang kerendahan hati, saudara, lebih lagi. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Saudara, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Waktu Tuhan, waktunya kita, tapi waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan di dalam 1 Petrus berapa tadi Mas Bagas? 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, supaya saudara dan saya merendahkan diri. Saudara, mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Kristus. Jangan merendahkan diri di hadapan manusia. Karena ingin memiliki motivasi, ingin sesuatu yang artinya ingin memiliki motivasi yang lain. Tapi firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya tidak pernah malu mengatakan diajari anak kecil-kecil, saudara. Makanya setiap kami doa bersama tim, ini putranya Pak Joko Warsito pernah, Bu, nyanyi ini Bu. Saya bilang, kosek nang, Bu Ria tak minta Tuhan lagune apa. Setelah gitar baru digenjreng, urapan Tuhan turun. Pujian yang dimau putranya Pak Joko Warsito ini, Mas Dipta. Saya bilang, Nang, maafkan Bu Ria ya Nang, karena tadi nggak dengar-dengaran. Ayo Nang, nyanyi Nang, luar biasa. Wah, Tuhan memberkati, haleluya. Langsung saya chatting ke ibunya kandung. Saya bilang, iki anakmu diurapi Tuhan. Sempet saya ngeyel sik Nang, Bu Ria, wong sudah dikasih kok. Tuhan bilang, wah Ria iki ngeyel, sudah dikasih tuh loh melalui Mas Dipta kok ngeyel. Ternyata itu pujian yang dimau Tuhan untuk saat itu kita berdoa. Akhirnya urapan Tuhan turun. 30 sekian menit kita nyanyi, hanya satu pujian itu kita ulang-ulang. Tuhan mengurapi. Saudara, marilah semua kita firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin.
Besok kita akan kembali dalam program Kasih Kristus, maksud saya di season pertama dan kedua besok tetap membahas tentang kerendahan hati. Karena saya percaya kerendahan hati yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati. Angkat tanganmu atau taruh di dadamu, saya berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau mulia, Engkau ajaib. Firman-Mu mengatakan kepada kami, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Penyertaanmu sempurna. Haleluya. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti Saudara, kita akan kembali besok di pukul 17.00 dalam program Kasih Kristus season pertama maupun kedua. Kedua di pukul 20.00. Mari saudara, kita akan tetap setia. Kita mau terima berkat yang luar biasa hari lepas hari, supaya tubuh, jiwa, dan roh kita segar di dalam naungan kasih kuasa Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan sekarang dan selamanya. Bagimu segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat beristirahat saudara dan saya percaya roh Tuhan akan terus membackup, menudungi, menolong, memampukan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Hadiran-Mu Tuhan, katakan penyertaan-Mu sempurna. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Kristus, arti